banyak sekali temuan-temuan di bidang kuantum terutama. Pada bulan Juli 2019, ilmuwan dari University of Glasgow berhasil mengabadikan sebuah fenomena quantum entanglement untuk pertama kalinya. Ini, di mana selama ini diyakini bahwa quantum entanglement itu hanya sebatas teori yang dipopulerkan oleh Einstein sebagai spooky action at the distance. Pertanyaannya, apa sih quantum entanglement dan apa sih pentingnya? Gitu. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian, pada Oktober 2019, Google mengklaim telah berhasil mencapai quantum supremasi pada riset komputernya. Quantum supremasi adalah kondisi di mana perangkat kuantum berhasil melakukan demonstrasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan non-klasik. Dan pada saat itu, Google berhasil mengembangkan sebuah komputer kuantum dengan 59 qubit. Ini benar-benar sebuah dobrakan pada saat itu. Dan di Forbes pun pernah disinggung soal quantum era. Bahwa quantum era akan segera datang, tapi belum saatnya. Karena memang semuanya masih dalam tahap perkembangan. Pada artikelnya November 2019. Dan kemudian di tahun 2020, di awal tahun, pada bulan April, peneliti dari Caltech menemukan bahwa ion dari ytterbium yang diperangkap itu akan mengalami fenomena entanglement, dan dia entangled dengan foton selama jangka waktu yang cukup lama. Dengan adanya ini, maka dimungkinkan trap ion ytterbium ini akan menjadi backbone untuk quantum internet. Wah, apalagi itu, quantum internet. Disitulah maka nggak heran jika quantum ini akan menjadi teknologi baru di kedepannya. Gitu. Dan kita akan memasuki sebuah era baru yang disebut quantum era. Sebelum lebih lanjut, pertanyaannya mungkin, apa sih quantum kok dari tadi disinggung-singgung terus kayak gitu kan? Nah, sederhananya, quantum itu adalah salah satu sifat fisis yang terlibat dalam interaksi antar materi dalam fisika. Kuantum terbentuk dari energi yang terdiskritisasi. Jadi energi yang kontinu, kemudian dia didiskritkan dan menjadi paket-paket energi. Itulah yang disebut kuantum. Fenomena itu disebut kuantisasi. Ibaratnya kalau ada aliran sungai, kemudian kita bungkus dalam plastik satu persatu. Nah, proses membungkus dalam plastik itu disebut kuantisasi tadi. Dan kumpulan masing-masing plastik itu disebut kuantum. Kumpulan dari plastik-plastik itu disebut kuanta. Bentuk jamak dari kuantum. Kemudian kuantisasi tadi dikaji lebih lanjut dalam bidang kajian fisika yang disebut mekanika kuantum. Nah, kemudian dari situ banyak peneliti mulai mencari penerapannya. Jadi konsep itu akhirnya dibawa ke dunia kita dan dicari penerapannya. Terjadilah revolusi kuantum. Seperti halnya revolusi industri. Ini revolusi kuantum yang pertama itu menjadi pendukung revolusi industri yang ketiga. Salah satunya ada nuklir, kemudian elektronik zat padat seperti IC, dan ada yang namanya apa transistor. Itu adalah bentuk dari aplikasi hasil revolusi kuantum yang pertama. Laser, kamera, itu juga. Kemudian di tahun-tahun ini, itu masuk ke revolusi kuantum yang kedua, yang dikenal dengan nama quantum technology, di mana mulai muncul perangkat yang mengadaptasi konsep-konsep kuantum yang lebih advance daripada yang sebelumnya. Yaitu ada superposisi, itu kondisi di mana sebuah state kuantum mengalami dua state bersamaan. Contohnya pada sebuah elektron, dia akan mengalami spin up dan spin down di saat yang bersamaan. Itu superposisi. Kemudian quantum entanglement, itu kondisi di mana dua buah foton
itu mengalami keterkaitan, sehingga mereka berdua saling berbagi informasi fisis. Bagi contoh, ketika foton ini terpisahkan jarak, dan foton A, foton B, foton A kita ukur mengalami spin up, di saat yang bersamaan, foton B pun akan mengalami spin down, berkebalikan. Itu. Jadi mereka berdua seperti ada sebuah telepati ya gitu. Ketika kedua buah quantum state akan mengalami sharing informasi kuantum, informasi fisisnya. Gitu. Kemudian ada quantum Zeno effect, itu ketika kita mengukur berulang kali pada sebuah objek kuantum, mengakibatkan state kuantumnya itu akan berulang. Sebagai contoh, ketika spin tadi, dia kan akan mengalami spin up ataupun spin down sampai kita mengalami pengukuran. Jika kita terus-menerus mengukur di saat yang bersamaan, dia akan tetap di state yang pertama terukur gitu. Atau contohnya pada eksperimen kucing Schrödinger, ketika kucing hidup dan sebuah radioaktif dimasukkan. Jika kita mengukur terus-menerus, kucing itu akan tetap hidup. Jika kita tutup, kita nggak akan tahu kucing itu hidup atau mati. Gitu. Itu superposisi yang ada di kucing itu. Dan vacuum is not empty. Oke, secara garis besar, quantum technology yang dikembangkan sekarang adalah 4 ini. Tapi tidak terbatas pada 4 ini aja. Ada quantum computing, quantum simulation, quantum communication, dan quantum sensor. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, quantum computing. Pertanyaan yang paling mendasar, apa yang dilakukan dan bagaimana cara kerjanya komputer saat ini? Komputer besar ya, kayak mainframe itu. Jadi komputer-komputer, superkomputer, itu mereka menggunakan prinsip paralel computing. Yaitu ketika banyak prosesor itu disambung satu persatu sehingga bisa melakukan komputasi secara serentak. Itu diharapkan akan mempercepat proses komputasinya tadi. Nah, kalau begitu apa sih quantum computing itu? Quantum computing itu adalah jenis baru dari komputer yang dia bukan merupakan perkembangan dari komputer sekarang, tapi dia mempunyai timeline yang sendiri dan berfungsi sebagai pelengkap dari komputer yang ada. Dia bisa disebut sebagai paralel komputer yang simultan. Karena salah satu kelemahan dari paralel komputer klasik yang ada sekarang adalah adanya delay antara satu dan CPU yang lain, antara satu prosesor dengan prosesor yang lain, entah mikrosekon pun itu akan berdampak. Sementara pada quantum computing, dia dengan satu prosesor akan punya performa yang sama seperti parallel computing dan tidak ada delay. Jadi dia bisa melakukan penghitungan serentak pada banyak objek sekaligus dan tidak ada delay di situ. Konsep ini pertama digagas oleh Richard Feynman dalam ceramahnya yang berangan-angan bahwa waktu itu komputer sangat besar, maka dia ingin adanya komputer yang lebih kecil gitu. Kemudian makin berkembang dan akhirnya berhasil dikembangkan adanya quantum computing dari IBM yang pertama, kemudian disusul oleh Google, kemudian banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang mulai mengadopsi teknologi ini. Keunikannya tadi adalah kenapa dia bisa simultan, itu karena dalam quantum computing itu di unit proses datanya, kalau di komputer klasik adalah menggunakan bits, di sini kita menggunakan quantum bits. Kalau bits tadi adalah bentuk dari representasi 1 atau 0, di sini qubits adalah bentuk superposisi dari keduanya. Jadi kita nggak akan tahu qubit itu bernilai 1, 0, atau bahkan setengah, atau bahkan 70% 1, 30% 0, sampai kita mengukurnya. Sehingga dalam satu qubit, itu bisa menyimpan 2 pangkat N informasi.
lebih banyak daripada 1 bit. 1 bit hanya bisa menyimpan 2 informasi. Gitu. Dan keunikannya lagi yang membuat dia bisa simultan adalah karena adanya entanglement tadi. Ketika masing-masing qubit tadi itu entangled satu sama lain, dan ketika terjadi satu komputasi di situ, proses komputasi terjadi di situ, maka mereka bisa serentak untuk mengubah qubit satu sama lain. Itu hal yang paling unik dan membedakan antara komputer klasik dengan komputer kuantum. Oleh karena itu, komputer kuantum akan memiliki performa yang lebih unggul dan kadang-kadang akan bisa menjadi pelengkap dari komputer klasik yang sekarang karena mulai banyak kasus komputasi yang mulai kompleks dan rumit dan sulit untuk dilakukan dengan komputer yang klasik sekarang. Maka dari itu, salah satu keuntungan dari adanya komputer kuantum ini, yang pertama adalah optimized machine learning, sehingga diharapkan dengan adanya komputer kuantum ini, itu dapat lebih mengoptimalkan lagi proses machine learning. Kemudian untuk komputasi yang kompleksitasnya tinggi, seperti kita mau mencoba membuat sebuah prediksi dengan banyak variabel, atau kita bisa menggunakannya untuk akselerasi data processing. Ketika nanti big data sudah mulai big dan komputer sekarang udah kewalahan untuk memprosesnya dengan cepat, di sini keuntungannya dari komputer kuantum. Kemudian yang kedua adalah quantum simulation. Itu adalah quantum komputer yang didesain secara spesifik untuk melakukan simulasi terhadap proses-proses tertentu. Karena dia spesifik, maka problemnya nggak begitu banyak. Salah satunya kita bisa mencoba membuat sebuah simulasi early universe, yaitu sebelum Big Bang. Itu tadi salah satu bentuk kompleks computation tadi. Atau kita mendevelop material baru tanpa melakukan eksperimen. Jadi kita bisa membuat sebuah material baru hanya secara komputasi. Atau yang sekarang sedang dipakai, mengembangkan vaksin baru. Jadi dari komputer kuantum ini banyak yang mulai digunakan untuk memproses vaksin untuk COVID-19. Dari situ karena bisa melakukan simulasi tanpa harus menggunakan makhluk hidup sebagai reagen. Kemudian climate change analytic dan sebagainya. Kemudian ada quantum communication. Itu adalah komunikasi yang aman dengan berbasis pada quantum internet. Kenapa ini bisa lahir? Karena kita tahu tadi komputer kuantum bisa melakukan kompleks computation, yang mana proses enkripsi, dekripsi yang selama ini kita pakai adalah menggunakan bilangan, faktorisasi bilangan yang order tinggi. Dengan adanya komputer kuantum, proses faktorisasi tadi bisa dilakukan lebih cepat, sehingga kriptografi yang kita pakai sekarang itu dikhawatirkan akan mudah dibobol jika komputer kuantum ini mulai terpublis. Oleh itu, dari quantum technology juga mengeluarkan solusi berupa quantum communication, yaitu dengan memanfaatkan hukum kuantum yang mana dia sangat fragile. Jadi ketika superposisi itu diganggu oleh pengukuran, maka dia akan mengalami perubahan quantum state kan. Nah, itu yang dimanfaatkan dalam membuat quantum communication, yaitu ketika dalam sebuah jaringan kita pasangkan sebuah foton yang dia dalam kondisi superposisi, kita nggak tahu kondisinya apa. Suatu ketika kita mendapatkan sebuah alert bahwa foton itu mengalami perubahan quantum state. Dari situ bisa kita tahu foton tadi telah terjadi sebuah interaksi dengan benda lain. Yang mana entah pengukuran atau entah apa,
yang membuat foton tadi memiliki quantum state yang berbeda dari. Nah, itulah yang menjadi dasar quantum computation. Salah satunya quantum internet. Nanti di Eropa sedang dikembangkan dengan timeline sampai 2045 itu akan mencoba mengcover satu uni Eropa quantum internet. Ini diharapkan proses transfer informasi melalui quantum internet akan lebih aman daripada melalui channel klasik yang sekarang ini. Yang terakhir adalah quantum sensing, adalah sebuah sensor yang dikembangkan dengan berbasis kuantum juga. Di sini karena kuantum tadi sensitif ya terhadap pengukuran, itu yang dimanfaatkan untuk menjadi alat ukur malah. Salah satunya ini dari University of Glasgow juga. Dia membuat sebuah gravitimeter yang mengembangkan konsep accelerometer yang ada di HP. Gitu. Jadi, karena tadi ketidakpastian itu menjadi batasan, maka di situ yang dimanfaatkan. Ketika state-nya, quantum state-nya tadi dimanipulasi sedemikian rupa, maka hasil dari ketidakpastiannya itu malah menjadi hasil pengukurannya. Dikarenakan sensitifnya tadi. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa nasional inisiatif yang diselenggarakan beberapa negara. Quantum Flagship ini dari Uni Eropa yang sudah ada paling awal, dia dari tahun 2016 sudah ada dan membuat timeline sampai 2045. Kemudian UK National Quantum Technology Program, kemudian ERATO itu dari Jepang, di bawahnya Japan Science and Technology. Nah, yang dua di bawah ini Center of Quantum Computation and Quantum Communication Technology, dan EQUIS Engineering Quantum System itu dari Australia keduanya. Kemudian dari US mengeluarkan National Quantum Initiative Act, dan China di bawah University of Science and Technology China, Singapura di bawahnya NUS Center of Quantum Technology, Kanada ada beberapa universitas dan research center. Pertanyaannya, gimana Indonesia? Itu yang ingin saya populerkan di Indonesia, bahwa kita jangan sampai tertinggal dari negara-negara lain yang udah mulai concern mengembangkan teknologi kuantum ini. Dan ini beberapa company yang udah memimpin bisnis di bidang teknologi kuantum. Ada IBM Q dengan Qiskit-nya, Google dengan CirQ, Microsoft, D-Wave. D-Wave ini company dari Kanada, bekerja sama dengan tadi inisiatifnya dari Kanada. Dan Rigetti ini adalah startup dari Amerika yang merupakan, kalau nggak salah satu startup yang sebelum tahun lalu itu udah berhasil mengaplikasikan machine learning ke dalam quantum computingnya. Dan pada tahun ini Google mengeluarkan TensorFlow Quantum. Gitu. Dan masih banyak lagi startup-startup kecil yang juga bekerja di bawah, berafiliasi dengan mereka. Karena kelima ini yang membangun hardware-nya, dan company-company kecil lain yang mendeploy ke situ. Itu sekilas pada materi ini hanya bentuk perkenalan, belum begitu teknis karena saya pikir mungkin audiensnya juga bukan dari fisika semua, jadi nggak begitu teknis banget, hanya berupa pengenalan tentang revolusi kuantum kedua. Dan sesi ini saya tutup dengan quotes dari Richard Feynman. I was born not knowing and have had
only a little time to change, yet here and there. Itu semoga bisa menjadi inspirasi. Dan quote andalan yang saya pakai selama ini. I think it can safely say that nobody understands quantum mechanics. Jadi, sekaliber Profesor Feynman pun, beliau bahkan kesulitan memahami mekanika kuantum. Mungkin sedikit dari saya, bisa saya langsung buka sesi tanya-jawab bagi yang ingin bertanya. Silakan ditulis saja di chat. Ya, silakan Amirul. Boleh di chat, boleh pakai mikrofonnya. Ya, Mas Coyer juga silakan setelah Amirul ya, Mas. Oke. Pertanyaan dari Amirul, bagaimana mendapatkan foto quantum entanglement? Jadi foto itu kan diambil tahun 2019 dari peneliti dari University of Glasgow. Ya Mas, saya setelah ini ya, silakan nanti voice. Jadi peneliti dari Glasgow, mereka menggunakan laser barium borat, beta barium borat, laser yang ditembakkan ke kristal beta barium borat untuk splittingnya. Nah, dari situ akan terbentuk dua seperti ini, sudah saya share. Nah, ini laser masuk ke beta barium borat, kemudian di splitting. Nah, di kedua ini dia masuk ke apa namanya detektor di sini. Ini yang menciptakan entangle tadi, ketika dua foton terpisahkan dan terlihat di sini akan dicoba dibuat delaynya. Dari sini kan fasenya akan diubah. Ketika fasenya diubah, ternyata bagian sini juga mengalami perubahan. Gitu. Kemudian di capture, didapatkanlah gambar seperti ini. Ketika ini dari dua sumber yang berbeda. Jadi sebenarnya mirip seperti ada penelitian dulu yang membuktikan tentang entanglement, tapi dia belum berhasil mengcapture waktu itu. Sini dia mencobanya splitting laser dan dari situ terlihat adanya fenomena quantum entanglement. Jadi mungkin seperti itu dari Amirul sudah terjawab. Jadi kalau ingin mencoba eksperimen quantum entanglement, kenapa bisa di split? Karena di situ menggunakan dia di split menggunakan DS. DS itu ya laser splitter ada memang cermin setengah apa namanya cermin setengah tembus itu lah.
yang biasa ada di eksperimennya apa interferometer Michelson, sejenis itu. Nah, dia di split, memang sengaja di split untuk, kalau di Michelson kan untuk dipertemukan kembali splittingnya. Kalau ini memang sengaja dipisahkan untuk dicek ketika salah satu dikasih perlakuan beda apa polaritas tadi, bagaimana efek pada satunya gitu. Bedanya dari interferometer Michelson, keduanya nggak disatukan lagi, jadi nggak akan mengalami destruksi atau nggak akan mengalami interferensi. Tidak cukup menjawab? Ya, oke. Dari Mas Coy, silakan Mas. Oke, tes suara sudah kedengeran? Ya, masuk Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Aan sebelumnya atas ilmunya yang sangat baru menurut saya gitu ya, Ya, dan muka pandangan yang luar biasa gitu. Mungkin di sini saya bertanya dalam sudut pandang sebagai mahasiswa ekonomi ya teman-teman ya, gitu ya. Jadi di luar bidang nggak apa-apa kan ya? iya nggak apa-apa. Emang ini lintas bidang soalnya. Jadi, mm-mm. Jadi kalau dalam pandangan saya gitu, kalau semacam ilmu seperti ini itu kan diterapkannya ataupun perusahaan-perusahaan yang bisa itu biasanya kan leading company, istilahnya perusahaannya sudah besar. Iya, benar. Dan juga memang istilahnya ini untuk masuk pasar istilahnya butuh biaya riset yang besar untuk mengembangkan produk yang benar-benar bisa sampai ke pasar gitu ya. Iya, benar. Istilahnya ini kelas inovator gitulah ya. Iya, Mungkin pertanyaan saya sederhana sih. Mungkin hal yang paling sederhana yang bisa diterapkan terhadap teknologi kuantum itu apa? Hal yang paling sederhana aja. Kalau sederhana. misalkan hal yang paling sederhana itu apa yang misalnya? Hal yang Yang, paling mudah, hal yang paling mudah untuk diterapkan ke kehidupan nyata terkait teknologi itu gitu sih. iya, Kalau yang sekilas saya lihat itu memang jangka panjang sekali gitu iya ya. betul. Nah, yang sederhana yang bisa diterapkan, yang paling mudah untuk digarap seperti apa? Itu sih. Terima Oke, kasih Aan. iya. Terima kasih pertanyaannya, Mas Coy. Yang pernah saya baca ada artikel dari Bank of UK. Mereka menggunakan, karena kan dari IBM, dari Google, dari kelima leading company tadi udah mempublish kuantum komputernya untuk bisa diakses secara publik lewat cloud. Sehingga banyak researcher maupun banyak engineer yang bisa mengakses untuk melakukan proses komputasi melalui cloud-nya mereka. Nah, salah satunya Bank UK bekerja sama dengan IBM untuk melakukan fraud detection dan optimasi portofolio kayak gitu. Dari situ uh, penerapannya mungkin yang paling sederhana kayak seperti data analitik. Jadi ketika dalam komputer biasa mungkin itu akan mengalami kesulitan ketika jumlah datanya sudah begitu banyak atau terlalu banyak variabel yang ingin dicocokkan. Nah, dengan komputer kuantum yang dia paralel tadi akan lebih mempermudah proses komputasinya. Jadi hasil komputasinya akan lebih akurat daripada hasil pendekatan komputer yang biasa seperti itu. Yang udah diterapkan contohnya itu di UK untuk fraud detection dan untuk optimasi portofolio. Dan kemarin juga kalau dari ada kakak tingkat alumni S2 UGM juga, dia mencoba membuat ini optimasi machine learning juga untuk dia kerja di sebuah startup apa ya istilahnya kayak Bitcoin ya gitu. Jadi mungkin dia membuat optimasi juga di situ terkait trading Bitcoin dengan menggunakan quantum juga gitu. Dan kira-kira bentuk paling sederhananya yang sekarang sedang dicoba adalah dari komputasinya dulu. Jadi karena komputasi sudah bisa diakses, maka mulai banyak yang mengarah ke sana. Dan yang sekarang sedang hot adalah dari 5 tadi, di web terutama, di web membuat sebuah akses publik gratis untuk mereka yang ingin menggunakan platform komputer kuantumnya untuk meneliti vaksin COVID atau untuk meneliti COVID, entah dari sebarannya, entah dari apanya gitu. Itu saya baca di websitenya memang untuk urusan riset COVID digratiskan. Gitu. Jadi bentuk
aplikasi yang paling sederhana yang dipakai sekarang berupa di bagian data analitik. Itu kali Mas. Apakah sudah cukup menjawab? Ya. Dari platform tadi yang bisa teman-teman coba ada Google dan IBM. Jadi IBM Qiskit dan Google Cirque itu yang gratis open source untuk bisa dipakai. Kalau yang Microsoft D-Wave dan Rigetti sepertinya udah mulai private. Untuk D-Wave sama Rigetti sendiri saya sudah coba minta akses tapi belum dikabulkan sampai sekarang. Dan yang kemarin saya coba pakai untuk skripsi itu yang Qiskit, IBM Qiskit. Dari teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oh iya, benar. Bentar. Dari kelima leading company tadi mana yang bisa diakses open source? Ya, dua ini yang Qiskit dan Cirque itu yang bisa diakses open source dengan base-nya dari pemrogramannya pakai Python. Jadi tinggal mengimport aja library Qiskit atau library Cirque, nanti kita bisa coding untuk membangun. Nah, di sini untuk membuat sebuah model komputasinya itu dibangun dalam bentuk sirkuit kuantum. Kalau di komputer, kita tahu sirkuit komputer yang disusun dari gerbang logika. Nah, di sini juga dia disusun dari gerbang logika kuantum. Jadi yang kita modelkan itu adalah bentuk sirkuit, bentuk gerbang logikanya seperti apa. Baru kita kirim ke back-end-nya mereka, ke server cloud-nya punya IBM atau punya Google. Nah, dari situ mereka yang melakukan proses komputasi dari bentuk sirkuitnya tadi. Qiskit atau Cirque. Kalau Qiskit sendiri dia punya dua. Kita bisa mengakses melalui Qiskit secara lokal maupun kalau untuk cloud kita bisa menggunakan yang namanya ada yang namanya IBM Quantum Experience. Nah, ini bentuk dari dashboardnya. Masuk. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah eksperimen baru. Kemudian kita tembakkan ke CPU mereka. Ini yang kemarin saya pakai buat skripsi. Ini secara cloud menggunakan quantumcomputing.ibm.com nanti di situ. Ada yang namanya sirkuit composer. Jadi ini yang dimodelkan adalah bentuk rangkaian sirkuitnya seperti apa. Nah, ini. Jadi kita akan membangun sebuah sirkuit komputer katakan. Kita mau membangun model komputasi yang seperti apa. Nah, untuk teknisnya mungkin kalau tertarik bisa di pertemuan berikutnya saya jelaskan lebih teknis lagi mengenai komputer kuantum itu sendiri. Mulai dari gerbang ini apa namanya? Ini ada gerbang Hadamard, kemudian ada gerbang NOT, X, Y, Z seperti itu. Itu sangat teknis mungkin. Kalau di sini terlalu berat untuk pemula, untuk permulaan maksudnya. Nanti bisa satu sesi sendiri kita fokuskan untuk membahas cara menggunakan ini. Tapi kurang lebih untuk ini bisa diakses oleh publik dan nanti hasilnya juga bisa dilihat. Contohnya yang pernah saya pakai di sini. Ya, saya membuat sebuah diagram. Ini kemarin untuk mencoba,
Jadi skripsi saya itu tentang quantum cryptography, di mana ada sebuah sirkuit yang merepresentasikan proses teleportasi. Nah, itu saya trace dari masing-masing sirkuit ini, model matematisnya itu seperti apa. Jadi di sini Qiskit-nya saya pakai untuk validasinya. Jadi kalau gerbang ini inputnya 00, keluarannya apa. Itu baru dimodelkan dalam bentuk matriksnya seperti apa. Nanti kan hasilnya kayak ini. Keluaran qubitnya ada berupa probabilitas, pasangan probabilitas. Untuk IBM Q bisa diakses di sini. Di qiskit.org. Kemudian untuk ShareQ itu ada di GitHub. Untuk ShareQ. Dan ini untuk Qiskit. Seperti itu. Jadi dua ini bisa dipakai secara open source untuk mencoba-coba gitu. Karena kalau nggak salah untuk yang Rigetti itu belum dipasang tarif, tapi memang kita harus minta akses token ke mereka dulu. Jadi kalian daftar dulu, nanti akan dikasih aksesnya. Cuma saya udah daftar dari minggu yang lalu belum dikabulin sih, mungkin lagi antri juga. Di web juga daftar dulu gitu. Nanti yang benar-benar bisa free tanpa harus daftar, dua tadi yang bisa diakses. Seperti itu. Menarik kalau mau memperdalam ini, karena memang ini belum banyak yang tahu dan bisa jadi uniqueness buat teman-teman dan barangkali nanti di tempat kerja teman-teman seperti itu. Ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Ada yang ingin didiskusikan lagi teman-teman? Ini untuk salah satu yang tadi saya sebutkan untuk COVID. Jadi dari D-Wave, dia ketika kita sign up di sini akan ada alert ini COVID project start. Jadi applying quantum computing resource to COVID project. Dan untuk artikel mengenai COVID udah banyak dikembangkan. Salah satunya yang pernah saya lihat di Visage World.
Udah nggak ada. Ya kurang lebih seperti itu sih mungkin yang ada di web tadi untuk penanganan COVID. Jadi dari teman-teman ada yang mau didiskusikan lagi untuk ini? Dan salah satu yang menarik sebenarnya adalah kita sering mengalami yang namanya data breaching kan, teman-teman, kayak kasus terakhir kemarin Tokopedia, data kebobolan. Seandainya tadi quantum internet udah well established, mungkin itu akan jadi solusi untuk keamanan dari data masing-masing perusahaan. Nah, yang kita tahu data perusahaan sangat konfidensial dan sangat rawan kalau sampai bocor ke publik. Masih ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jika tidak ada, boleh minta kameranya diaktifkan sebentar untuk foto dokumentasi. Oh, ada pertanyaan dari Amiro. Apakah ada kemungkinan kuantum internet dapat diretas? Sepertinya belum ada yang meneliti sampai ke sana, karena yang menyebabkan kenapa internet klasik itu rawan kan karena adanya komputer kuantum tadi yang mengganggu sistem kriptografi yang udah established selama ini. Nah, andai kata mungkin kuantum komputer, mungkin apa namanya, setelah quantum internet tadi udah ada, mungkin akan ada teknologi lain yang post quantum computing yang bisa melakukan komputasi lebih lagi, sehingga mungkin akan ada potensi dapat diretas. Tapi saat ini belum, karena yang sedang dikembangkan pun adalah post quantum computing kriptografi. Jadi kriptografi yang bisa menangkal risiko quantum computing tadi, gitu. Jadi jika internet quantum udah well established, kemungkinan akan menjadi masih aman untuk beberapa dekade, mungkin abad ke depan seperti itu. Hingga mungkin ada teknologi baru yang beyond quantum computing. Itu bisa aja. Oke, boleh minta tolong kameranya dinyalakan dulu. Yang lain. Mungkin lagi kita ada trouble ya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya mungkin untuk webinar kali ini cukup sekian. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Jika teman-teman boleh rekomendasikan webinar ini ke teman-teman yang lain, dan untuk webinar berikutnya akan diinformasikan lebih lanjut, nanti tunggu aja. Dinyalakan.
Buat apa? Foto cuy. Ya ulangi ya fotonya. Apa? Coba kamera dinyalain semua buat foto. Ada yang nyala. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di webinar sesi 1. Nanti jika bisa direkomendasikan ke teman-teman yang lain, dan insya Allah ini nggak cuma menutup kemungkinan topiknya fisika aja, bisa banyak hal karena yang namanya ilmiah itu ada banyak. Jadi kalau mungkin teman-teman juga ada yang tertarik jadi pembicara, bisa menghubungi saya, nanti bisa kita atur waktunya gitu. Jadi sesinya memang santai aja untuk sekadar membangun ekosistem ilmiah aja di antara kita. Terutama karena masa pandemi ini teman-teman di rumah aja kan, biar ada kegiatan positif gitu sih. Oke, terima kasih untuk sesi pertama ini. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.